Shalom, selamat malam Pastor, Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam kasih Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam acara Zoom Meeting, yaitu acara yang dinanti-nantikan setiap hari Kamis malam, yaitu acara Kisah Kasih Tuhan. Malam hari ini kita bersama Pastor Sylvester. Beliau ini bertugas di Medan, anak Medan ya. Berarti kita kedatangan tamu yang luar biasa. Bapak Ibu, mari kita juga ikuti dengan baik, sehingga nanti apa yang disampaikan oleh Pastor Sylvester boleh menjadi kekuatan dan juga menambah iman serta semangat kita untuk mengikuti Yesus. Sebelum kita memulai acara Kisah Kasih Tuhan, kita akan menaikkan pujian yang akan dipimpin oleh ibu-ibu cantik ini, ya kan? Yaitu Ibu Lili Tanila. Saya persilakan. Mana kamu ya kasih screen-nya. Mari Bapak Ibu kita naikkan satu pujian, kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita bersama-sama nyanyi masing-masing di rumah masing-masing. Kusiapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tenang hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita akan memulai acara Kisah Kasih Tuhan, dan sebelumnya kita akan satukan hati kita akan doakan doa harian komunitas Kasih Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas panggilan-Mu untuk kami berkumpul di dalam komunitas Kasih Tuhan. Kami belajar dari-Mu untuk berbagi kasih pada sesama kami. Siap untuk merendahkan hati, siap terluka ketika kami berkarya, dan ikhlas memaafkan mereka yang melukai kami.
kami menimba kekuatan daripadamu ketika kami lemah dan goyah. Bapa yang baik, terimalah persembahan diri dan karya kami. Semua yang kami lakukan biarlah hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja. Bantulah kami di dalam karya kami, agar semua yang kami lakukan di dalam nama-Mu boleh berbuah kebaikan. Bimbinglah kami di dalam peziaran hidup ini, kami hanya bersandar pada firman-Mu. Semua yang kami lakukan di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, yang bertahta dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Santo Giuseppe Cavasso, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, kembali saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan selamat malam buat kita semua. Berjumpa kembali di acara Kisah Kasih Tuhan. Malam hari ini kita akan bersama Pastor Sylvester Asan Marlin. Wah, siapakah dia? Nanti biar beliau yang akan memperkenalkan dirinya. Saya persilakan untuk waktu dan tempatnya, Pastor. Baik, terima kasih Ko Leo. Selamat malam, saudara-saudariku yang terkasih. Horas. Salam lapas. Bapak Ibu, sebelum lanjut, mungkin sudah ada yang mengenal saya, tapi mungkin sebagian besar, terutama KKT Jakarta, banyak yang tidak mengenal saya. Ya, memang pernah saya beri renungan ya di KKT Jakarta juga sebelumnya, misa waktu itu. Tapi mungkin ada yang sudah lupa. Saya Romo Sylvester Asan Marlin. Saya aslinya bukan orang Batak, terdampar di Batak, orang Flores. Tapi saya refleksi bukan terdampar sih sebetulnya, cuman Tuhan melempar saya ke sini supaya melayani di sini. Baik, saya Imam Diosesan Kuskupan Agung Medan. Saya ditahbiskan tahun 2010. Nah, jadi sekarang sedang menjalani baru tamat SD, menjalani imamat yang ke-12. Sekarang ini saya berkarya di Seminari Menengah Kristus Sacerdos Pematang Siantar sebagai staf di seminari. Nah, saya senang dengan KKT ini. Begitu senangnya saya dulu sampai saya harus membuat lagu untuk KKT. Nah, lagu yang mungkin beberapa dari kita sudah menyanyikannya, dan itu saya ambil memang dari doa harian KKT itu. Baik, saya kira begitu saja perkenalan. Nanti kalau mau kenal lebih banyak, saya akan berangkat ke Jakarta. Siap, ditunggu, Pas. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya selalu mendasarkan renungan atau apapun itu namanya dengan dasar firman Tuhan. Nah, beberapa waktu yang lalu, kemarin kalau saya tidak salah, Ibu Maria Hasan memberikan kepada saya tema yang ditawarkan oleh teman-teman, saudara-saudariku dari KKT Jakarta. Temanya adalah penuh pengorbanan dalam Tuhan. Saya mencoba untuk mencari dasar kitab suci yang cocok dengan ini. Akhirnya saya menemukan Injil Yohanes bab 3 ayat 14 sampai 12. Ya, kita dari Injil Yohanes bab 3 ayat 14 sampai dengan 21. Nah, tidak ada dalam slide bacaannya, saya sejenak membaca untuk kita. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih, lanjut slide-nya Koko Leo. Baik. Ini hanya sekedar gambar kecil. Kita lihat juga berbicara tentang berkorban. Berkorban itu, saudara-saudara yang terkasih, itu kata-kata yang sangat mudah diucapkan, tapi rasa-rasanya ini kata yang juga paling sulit dilaksanakan. Baik, lanjut. Nah, pengorbanan. Pengorbanan itu artinya, lanjut aja terus kok. Merelakan sesuatu yang berharga dari kita untuk diberikan kepada orang lain yang kita cintai dengan tulus demi kebahagiaan mereka. Nah, itu pengorbanan. Memberikan sesuatu bukan hanya sesuatu saja, tetapi sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga dari diri kita untuk orang yang kita cintai. Nah, apa tujuannya? Supaya mereka memperoleh kebahagiaan. Maka pengorbanan berarti merelakan sesuatu yang berharga pada diri saya untuk saya berikan kepada orang yang saya cintai, supaya dia bahagia atau supaya mereka bahagia. Kira-kira apa saja yang rasa-rasanya berharga pada diri kita yang mau kita berikan kepada orang? Nah, bisa harta. Jangan dikira Bapak Ibu harta itu tidak berharga untuk kita. Siapa yang tidak mau punya harta? Pasti kita punya harta. Sekurang-kurangnya untuk kebahagiaan diri kita sendiri. Tenaga. Tenaga itu berharga untuk kita. Pikiran. Ya, apalagi pikiran, kita mencapai kehidupan taraf hidup yang seperti sekarang ini pasti karena kita dari dulu menggunakan pikiran kita, entah itu berbisnis, entah itu macam-macam hal yang kita bisa pakai untuk dengan menggunakan pikiran, dan itu berharga sekali untuk kita. Waktu, Bapak Ibu, dari bangun pagi sampai tidur malam kita mencoba untuk mengisi waktu dengan segala usaha kita demi kebahagiaan kita sendiri. Dan yang lebih tinggi dari itu, bahkan pengorbanan itu bisa memberikan nyawa. Nah, itu pengorbanan. Lanjut, Koko. Nah, pengorbanan itu sebetulnya, saudara-saudara terkasih, itu identik dengan cinta. Kenapa? Kita lihat. Lanjut kok. Kenapa pengorbanan itu identik dengan cinta? Lanjut slide-nya, Koko. Nah, itu. Pengorbanan itu dalam sebuah pengorbanan itu seluruh konsekuensinya adalah cinta yang tulus. Orang yang mau berkorban itu
pasti di dalam dirinya, di dalam hatinya, dia memiliki cinta yang tulus. Maka sebaliknya, tanpa cinta yang tulus, orang tidak akan sanggup sungguh-sungguh berkorban. Hanya orang yang punya cinta yang tulus yang mau berkorban. Sebaliknya, orang yang mau berkorban adalah orang yang memiliki cinta yang tulus. Jadi dua-duanya tak bisa dilepas. Akan dikatakan omong kosong orang kalau dia berkorban, tapi dia tidak mencintai. Untuk apa dia berkorban? Maka pengorbanan dan cinta itu dia berdiri bersama. Selalu saling mengisi di antara keduanya. Berkorban, maka ada cinta. Ada cinta, pasti orang mau berkorban. Tentu cinta yang tulus. Baik, lanjut, Koko. Nah, apa saja contoh konkret dari berkorban ini? Nah, beberapa contoh pengorbanan. Ya, saudara-saudari, orang tua saya yang hadir di sini, para bapak, para ibu yang hadir di Zoom ini, pasti pernah merasakan bagaimana pengorbanan seorang tua. Saya sebagai orang tua, rela membanting tulang demi kebahagiaan anak. Ini contoh pengorbanan. Bangun pagi, harus masak, mencuci piring, apalagi ibu-ibu. Mempersiapkan sarapan untuk anaknya, menyiapkan mungkin pakaiannya, menyiapkan buku pelajarannya. Semua disiapkan oleh seorang ayah atau oleh seorang ibu untuk anaknya. Dan itu sebuah pengorbanan. Kalau di dalam pengorbanan itu seorang orang tua tidak punya cinta, dia tidak akan mau buat seperti itu. Maka tadi cinta dengan pengorbanan itu selalu beriringan. Orang tua tidak akan mau berkorban, tidak mau akan melakukan seperti itu kepada anaknya, berkorban untuk anaknya kalau dia tidak mencintai anaknya. Maka dalam pengorbanan selalu ada cinta, dalam cinta selalu ada pengorbanan. Seorang pacar, nah ya saya masa lalu lah. Mungkin Bapak Ibu juga ingat-ingat masa lalu ketika masih masa pacaran dulu. Bagaimana seorang pacar rela meluangkan waktunya untuk menjemput sang pujaan hati. Ya kan? Silakan senyum-senyum sendiri bagaimana dulu Bapak Ibu ketika masih masa pacaran. Rela enggak Bapak dulu pergi untuk bahkan meninggalkan segala kesibukannya untuk menjemput sang pujaan hati. Itu pengorbanan. Atau pengorbanan seorang anak yang mencintai orang tuanya. Dia merelakan waktu untuk menemani orang tuanya jalan-jalan, menemani mereka ngobrol, atau apa saja. Nah itu pengorbanan seorang anak contohnya. Atau dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Ada anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan, rela mengorbankan waktunya untuk berdoa, membaca kitab suci setiap hari, demi membangun relasi yang akrab dengan Tuhan itu sendiri dan berusaha melayaninya. Nah itu butuh pengorbanan Bapak Ibu. Bagaimana kita menyisihkan waktu yang kita punya ini yang sebetulnya sudah 24 jam kayaknya kurang, tapi kita mencari waktu untuk berdialog dengan Tuhan. Nah itu juga pengorbanan. Ada juga pengorbanan yang besar, yang jauh lebih besar. Ini tadi pengorbanan yang mungkin tidak terlalu besar. Ada pengorbanan yang besar seperti pengorbanan yang dilakukan oleh para pejuang kita. Demi kemerdekaan bangsa ini, mereka rela mati. Mereka rela mati, memperjuangkan kemerdekaan negara kita ini, atau di negara-negara lain, atau siapapun itu, yang rela mati. Itu pengorbanan yang sangat besar. Mereka rela mati demi bangsa dan negaranya, atau demi sesuatu yang lebih mulia. Baik, lanjut ke Koko. Baik.
Ketika kita mau berkorban, berarti kita harus paham sebuah cinta yang dewasa. Apa tuh cinta yang dewasa? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, cinta yang dewasa itu di dalamnya terkandung kalimat yang di sampingnya itu. Bukan diri kita sendiri lagi yang menjadi pusat, tetapi kebahagiaan orang lainlah yang menjadi tujuan akhir kita. Nah, orang yang berkorban itu dia harus memahami cinta yang dewasa. Cinta yang dewasa itu artinya cinta yang sungguh-sungguh tulus, cinta sejati, cinta agape, tidak menuntut apa-apa. Maka dia tidak lagi memikirkan dirinya sendiri. Dirinya sendiri tidak lagi menjadi pusat, tetapi kebahagiaan orang yang dicintainya itulah yang menjadi tujuan akhir. Atau dengan kata lain, dia rela menomorduakan dirinya sendiri untuk kebahagiaan orang lain. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mudah nggak berkorban dan mencintai ini? Rasa-rasanya, ya, maka saya katakan tadi di awal, berkorban itu gampang-gampang susah. Nah, berkorban itu gampang-gampang susah. Mencintai itu juga, ya, kita sangat mudah mengungkapkannya. Tapi ketika kita diminta untuk mempraktekannya, rasa-rasanya tidak terlalu mudah. Baik. Baik. Cinta yang di dalamnya mengandung pengorbanan tidak mengenal pamrih. Dia tidak menuntut pamrih, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Cinta yang di dalamnya mengandung pengorbanan tidak mengenal pamrih. Seperti yang saya katakan tadi, berkorban itu memang tidak mudah. Karena, kenapa tidak mudah? Alasannya pertama, seringkali kita masih ingin dinomorsatukan. Kita masih ingin menjadi nomor satu, tidak mau menjadi nomor dua, nomor tiga, apalagi nomor selanjutnya. Nomor dua aja kita nggak mau. Kita mau yang nomor satu. Maka berkorban itu sulit. Yang kedua, seringkali kita berpikir apa yang akan kita terima kembali. Atau dengan kata lain, kita akan dapat apa ketika kita berkorban dan mencintai itu. Kita selalu berpikir seperti itu. Kalau saya mencintai, kalau saya sampai berkorban sedemikian rupa, apa yang akan saya dapatkan? Dan itu selalu tanpa kita sadari, kita semua, tanpa terkecuali Bapak, Ibu, saya begitu sering sekali dengan secara spontan muncul dalam diri kita seperti itu. Lalu hal lain juga, kita sering membuat perhitungan dan menuntut pamrih. Maka kita tak sanggup berkorban. Ketika kita memberi ini kepada orang lain, kita dapat apa? Atau istilah bahasa Latin, do ut des. Saya memberi supaya saya menerima. Kalau saya memberi, saya harus menerima dong dari orang itu. Nah, itu pamrih. Masih memperhitungkan apa yang akan kita terima kembali dari pengorbanan kita. Atau dengan kata lain, masih egosentrik. Egosentrik itu berpusat pada diri. Kita tidak berani keluar dari diri kita. Kita tidak berani berprinsip seperti Yohanes Pembaptis yang mengatakan ketika dia tahu bahwa Yesus sudah tampil di hadapan umum, dia katakan apa? Biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Itu sulit. Maka berkorban itu memang tidak mudah. Hal-hal seperti yang saya katakan tadi. Baik, lanjut ke Ko. Cinta sejati tidak lagi berpusat pada diri sendiri, tapi pada kebahagiaan dan kesejahteraan orang yang kita cintai. Sehingga pengorbanan bukan lagi kata asing dalam kamus cinta mereka.
Nah, jadi cinta yang sejati itu tidak berpusat lagi pada diri sendiri, seperti saya katakan sebelumnya. Sehingga pengorbanan itu kalau sudah masuk dalam situasi seperti itu menjadi bukan lagi kata asing. Maka dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu, dalam hidup keluarga, ketika melakukan sesuatu yang berharga untuk suami atau istri, untuk anak, itu tidak pernah menuntut apa-apa. Karena apa? Kebahagiaan mereka itu yang menjadi kebahagiaan saya. Bukan apa yang mereka berikan kepada saya, bukan. Tapi ketika mereka bahagia, nah itulah kebahagiaan saya. Nah itulah pengorbanan. Walaupun mungkin secara materi atau apapun itu, saya tidak bahagia, tapi ketika saya melihat mereka bahagia karena saya berkorban, nah itulah kebahagiaan saya. Jadi bahagia itu menjadi hal yang menyenangkan untuk mereka dalam kehidupan sehari-hari. Jadi cinta yang sejati itu adalah ketika kita tidak lagi berpusat pada diri, tetapi berpusat pada kebahagiaan dan kesejahteraan orang yang kita cintai. Siapapun itu, bukan hanya dalam keluarga. Baik. Lanjut. Oke. Nah, demikianlah tadi gambaran pengorbanan yang identik, yang sama dengan cinta. Nah, sekarang mari kita lihat siapa sebetulnya yang sungguh-sungguh paham dan mengerti apa artinya cinta dan pengorbanan ini. Hanya ada satu pribadi yang sungguh tahu betul apa arti cinta sejati dan pengorbanan, yaitu Allah. Hanya Allah yang bisa begitu, Bapak Ibu. Dan itulah yang kita baca dalam Injil pada malam hari ini. Bagaimana dia begitu mencintai manusia yang penuh dosa, hingga dia rela mengorbankan anak tunggalnya untuk disalib demi menebus dosa kita, demi keselamatan kita. Jadi tidak ada lagi yang di atas itu. Dia paham betul apa artinya cinta dan apa artinya pengorbanan. Karena Allah begitu paham, sangat dalam pemahamannya tentang cinta dan pengorbanan, maka dia rela mengorbankan anak tunggalnya. Rela anak tunggalnya itu disalibkan. Rela anak tunggalnya itu menderita sengsara. Tujuannya adalah untuk keselamatan kita manusia. Pengorbanan Tuhan disalib sungguh merupakan karya terbesar dalam hidup kita. Betul Bapak Ibu. Itu karya Allah yang luar biasa. Karena itu Paskah itu menjadi puncak iman kita. Mulai dari Yesus menderita, wafat di kayu salib, sampai kemudian dia bangkit. Semuanya untuk kita. Dia mati untuk kita, dia bangkit juga untuk kita. Kenapa dia bangkit untuk kita? Dia bangkit karena dia katakan kemudian, karena aku bangkit, maka kamu setiap orang yang percaya kepadaku pun nanti akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi dia mati untuk menyelamatkan kita, dia bangkit juga untuk memberi hidup kepada kita. Kenapa dia melakukan itu? Sekali lagi, karena Allah memahami sungguh-sungguh apa itu cinta dan apa itu pengorbanan. Saking cintanya, Allah tidak berpikir dua kali untuk mengorbankan hartanya yang paling berharga, yaitu putranya sendiri, agar manusia jangan binasa. Tidak berpikir dua kali, Bapak Ibu. Cinta dan pengorbanan Allah itu luar biasa. Sehingga dia tidak perlu berpikir dua kali, langsung dia memberi keputusan, saya harus mengorbankan anak saya, supaya manusia itu selamat. Dan anak, Bapak Ibu pasti juga menyadari itu. Anak itu harta yang sangat berharga. Tapi Allah, dari harta yang paling berharga itu, dia berikan untuk manusia. Itu sebuah pengorbanan yang levelnya sangat tinggi. Nah, itulah sebetulnya yang disebut pengorbanan dan cinta yang sejati. Allah
rela menomorduakan dirinya demi menomorsatukan manusia. Nah, itu luar biasa. Itu tak terlukiskan oleh manusia, dan itu manusia tak sanggup membalasnya. Baik, lanjut. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hampir sampai pada penghujung ya. Bagaimana dengan kita sekarang? Nah, lanjut kok. Nah, bila kita mengakui sudah mencintai orang lain, pertanyaan berikutnya adalah, sudahkah kita berkorban untuk mereka? Kalau bapak-bapak yang ada di sini mengaku sudah mencintai istri, mari berefleksi, sudahkah berkorban untuknya? Atau ibu-ibu yang ada di sini, kalau betul-betul ibu mencintai suami, sudahkah berkorban untuk dia? Atau semua orang tua yang ada di sini betul mencintai anak-anaknya, sudahkah berkorban demi anak? Atau semua kita yang ada di sini adalah anak-anak yang punya orang tua, sudahkah kita berkorban untuk orang tua kita? Nah ini, kalau kita katakan saya mencintai orang tua saya mencintai anak saya mencintai istri saya mencintai suami saya mencintai umat saya, sudahkah kita semua berkorban untuk apa yang kita ungkapkan itu? Bila kita masih ragu berkorban, berarti kita belum sungguh-sungguh mencintai mereka. Nah, memang begitu, Bapak, betul. Kalau kita tidak bisa berkorban, cinta kita itu dipertanyakan. Bagaimana mungkin kita mengatakan aku mencintaimu, tapi aku tidak mau berkorban? Itu hal yang tidak mungkin, mustahil sebetulnya. Itu kata orang omong doang. Hanya ngomong aja. Manis di bibir, tapi prakteknya tidak ada. Atau NATO, no action, talk only. Hanya bicara aja, tapi actionnya nggak ada. Jika kita mengaku mencintai Tuhan, nah ini lagi. Jika kita kemudian kita beralih kepada hal yang lebih adikodrati. Jika kita mengakui mencintai Tuhan, sudahkah kita mau berkorban untuknya? Nah, dari pihak Tuhan sudah. Dari pihaknya sudah. Dia sudah berkorban untuk kita semuanya. Bahkan dia sudah memberikan nyawanya untuk kita. Nah, sekarang pertanyaan dibalikan. Bagaimana dari pihak kita? Karena ketika kita bernyanyi, ketika kita berdoa, semuanya akan mengatakan, aku mencintai Engkau Tuhan, aku mengasihi Engkau, aku memuji Engkau, dan seterusnya. Tapi mari kita cek, dari apa yang kita ucapkan itu, sungguhkah kita praktekkan dalam hidup? Nah, apakah kita mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, bahkan nyawa kita untuk Tuhan? Ada berapa orang Bapak Ibu yang dengan rela hati bangun pagi langsung menuju ke gereja dan misa pagi? Ada berapa orang yang mau ketika ada Zoom meeting misalnya, entah devosi kerahiman ilahi, entah devosi-devosi yang lain, rosario bersama. Ada orang yang punya waktu untuk datang ikut sebentar dalam devosi virtual itu. Atau hari Minggu, gereja dibuka. Masih ada orangkah yang memberi waktunya untuk Tuhan? Rasa-rasanya ya masih banyak, tapi rasa-rasanya lebih banyak orang yang merasa tidak punya waktu lagi untuk Tuhan. Karena rasanya untuk dirinya sendiri saja 24 jam itu tidak cukup. Kita punya pengalaman masing-masing, silakan kita berefleksi tentang itu. Baik, lanjut Koko. Baik. Lalu kita lihat bagaimana mencintai Tuhan itu sebetulnya.
Nah, Tuhan Yesus katakan dalam Injil Matius bab 5 bab 25. Kita lihat sebentar Matius 25 ya, Ibu. Nah, itu sangat menarik apa yang dikatakan Yesus itu. Matius 25 itu. Nah, terutama tentang penghakiman terakhir. Penghakiman terakhir itu menarik sekali dibahas di situ. Bagaimana mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan itu ketika kita mengunjungi orang sakit, mengunjungi orang di penjara, memperhatikan orang miskin, memberi pakaian kepada mereka yang tidak berpakaian. Dan pada ayat 40 Yesus katakan, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, itu kamu lakukan untuk aku. Selanjutnya, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, itu juga tidak kamu lakukan untuk aku. Maka kita mencintai Tuhan sebetulnya dalam diri mereka yang miskin, sengsara, menderita, terpenjara, dan tersingkirkan. Dalam mencintai orang-orang seperti ini, pastilah butuh pengorbanan. Apa saja yang dikorbankan? Waktu, tenaga, harta, bahkan nyawa kita. Nah, menarik sampai di sini, karena Bapak Ibu ini adalah komunitas kasih Tuhan. Yang saya sangat tahu bahwa Bapak Ibu itu salah satu fokusnya adalah mengunjungi orang-orang yang terpenjara. Dan Bapak Ibu, saudara-saudariku sudah melaksanakan salah satu dari apa yang dikatakan Tuhan dalam Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46 ini. Ketika aku sakit, kamu melawati aku. Ketika aku dalam penjara, kamu datang mengunjungi aku. Dan itulah saudara-saudariku yang terkasih. Anda sudah memulai itu. Anda sudah menunjukkan bahwa Anda mencintai Tuhan. Dengan apa? Dengan mengunjungi orang-orang yang terpenjara. Terima kasih kepada Ibu Windy dan Bapak. Ada ya Ibu Windy di sini ya? Bu Windy, ada ya? Lagi masak itu, Pastor. Lagi masak. Terima kasih banyak karena sudah mengembangkan KKT ini sampai ke Medan ini. Saya kira Bapak Ibu, ya apalagi KKT Jakarta sudah banyak sekali pengalaman bagaimana orang-orang yang terpenjara itu menceritakan pengalaman mereka kepada Bapak Ibu. Betapa mereka sangat ingin supaya ada orang yang mengunjungi mereka. Betapa mereka sangat ingin mereka punya teman untuk curhat. Untuk berbagi cerita, untuk berbagi kesulitan, untuk berbagi kepenatan-kepenatan mereka selama mereka di penjara. Dan KKT hadir untuk itu. Saudara-saudara yang terkasih, saya yakin Anda semua melakukan pelayanan itu bukan pertama-tama demi orang itu. Tapi karena Anda semua, saudara-saudari semua, melihat Tuhan yang ada di balik mereka. Saudara-saudari mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, bahkan harta, demi memberikan perhatian kepada mereka. Saya sangat tahu, di Medan ini sekurang-kurangnya saya tahu, bagaimana anggota komunitas kasih Tuhan ini begitu luar biasa. Dan saya kira ini salah satu komunitas yang lumayan berkembang. Cepat sekali perkembangannya, karena saya yakin saudara-saudari saya menemukan Tuhan dalam pelayanan itu. Saya yakin saudara-saudari mau melakukan itu karena menemukan Tuhan dalam diri orang-orang yang terpenjara. Dan itu di sana ada pengorbanan dan ada cinta. Ketika saudara-saudari melakukan itu, berarti saudara-saudari berkorban untuk Tuhan dan mencintai Tuhan yang hadir dalam diri orang-orang yang terpenjara. Maka saya angkat tangan, saya angkat topi atas pelayanan saudara-saudari. Saya sebagai imam Gereja Katolik sangat bangga dengan saudara-saudari.
Saya terharu setiap kali saudara-saudari melakukan pelayanan. Luar biasa. Dan bahkan bukan hanya pelayanan di penjara. Masih ada juga kesempatan membantu anak-anak yang di panti asuhan. Membantu bahkan paroki-paroki yang tidak sanggup. Bagi saya ini luar biasa sekali. Gerakan kasih dan pengorbanan dalam diri saudara-saudara itu luar biasa. Dan itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Dan kepada orang-orang yang seperti ini, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan menjanjikan keselamatan. Maka bagi saya, saudara-saudariku yang melayani di KKT ini, tak usah mundur. Jangan kendor. Istilah anak-anak sekarang, gaskan terus. Karena apa? Bapak, Ibu, saudara-saudariku, bukan mau mencari perhatian. Bukan mencari pujian. Bukan mencari tepuk tangan, tapi mencari Tuhan dalam diri orang-orang itu. Itu jauh lebih mulia daripada hanya sekedar mencari pujian, tepuk tangan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka teruslah melayani dengan cinta dan pengorbanan. Di sana Anda menemukan Tuhan. Di sana Tuhan akan hadir dan melihat Anda. Dan saya yakin dia akan menyentuh Anda. Dia akan menumpangkan tangannya, memegang kepala Anda dan mengatakan, hai saudaraku, berkat melimpahkan turun atas. Saya percaya itu. Dan saya yakin Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang hadir di sini, komunitas kasih Tuhan ini, sangat meyakini itu. Anda semua punya pengalaman rohani dalam hal itu pasti. Bagaimana Tuhan menyentuh Anda. Nah, mudah-mudahan KKT ini berkembang bukan hanya di Medan, tapi di berbagai daerah di Indonesia ini. Karena begitu banyak orang yang terbantu, terutama terbantu dalam arti psikologis. Orang-orang terpenjara merasa terhibur, merasa punya teman, merasa punya saudara. Mereka bisa bersuka cita, mereka bisa bergembira. Karena pelayanan, cinta, dan pengorbanan dari saudara. Baik, lanjut. Koko. Ya, kita sampai pada bagian terakhir. Saudara-saudariku yang terkasih, Bapak Ibu yang sangat saya hormati. Karena saya merasa saya tidak bisa seperti Bapak Ibu. Saya kagum luar biasa. Berani mencintai berarti berani juga berkorban. Sekecil apapun pengorbanan yang kita lakukan tidak akan kembali atau berakhir dengan sia-sia. Itu Bapak Ibu. Tidak akan pernah berakhir dengan sia-sia. Pengorbanan kita pastilah akan menghasilkan kebahagiaan untuk orang yang kita kasihi. Sama seperti pengorbanan Yesus di kayu salib. Walaupun masih banyak orang yang menolak cintanya, namun banyak juga yang diselamatkan dari hasil pengorbanannya. Mungkin termasuk kita. So, ketika kita sudah mulai berani menyatakan bahwa kita mencintai seseorang, saat ini saudara-saudara yang terpenjara, kita juga harus berani untuk berkorban demi mereka. Kalau kita mengatakan aku mencintai saudara-saudaraku yang sekarang ini sedang terpenjara, maka bersama dengan kita, dengan itu juga kita siap berkorban untuk mereka. Berkorban waktu, berkorban tenaga, mungkin berkorban sedikit menyisihkan dari apa yang kita miliki untuk mereka. Dan memang cinta dan pengorbanan tak terpisahkan. Kedua hal itu kalau berjalan bersamaan, maka akan menghasilkan ketulusan. Cinta yang tulus, pengorbanan yang tulus. Dan itu membahagiakan orang lain. Dan untuk kita adalah janji keselamatan kekal yang Tuhan sudah janjikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Maka mari, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita berkorban bukan pertama-tama untuk manusia, tapi pertama-tama untuk Tuhan. Di mana Tuhan temukan? Dalam diri orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam diri keluarga, dan saat ini sebagai komunitas dalam diri orang-orang yang terpenjara.
Sekian saja Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Tuhan memberkati Anda semua dan memberkati pelayanan saudara-saudari dalam komunitas kasih Tuhan ini. Amin. 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 Ya, terima kasih Pastor. Boleh Bapak Ibu kita tepuk tangan semua buat Pastor Sylvester ya. Oh, oke. Pastor, iya, di dalam inspirasi tadi yang telah disampaikan oleh Pastor, saya mengambil beberapa hal, yaitu ketika kita berani dalam hal kepentingan diri sendiri dan banyak hal yang menghalangi kita ketika kita bilang kita mau berani berkorban. Yang kedua, ketika kita mau berkorban, berarti kita mau mencintai dengan sungguh-sungguh, ya. Ada cinta yang sungguh-sungguh, cinta yang dewasa, cinta yang sejati, cinta yang agape. Pernah komunitas kasih Tuhan berkarya di dalam pelayanan di lapas, wah, lapas dan rutan. Pokoknya ibu-ibu bapak KKT itu keluar masuk penjara, Pastor. Ya. Kalau umat lain belum pernah masuk penjara, belum pernah keluar masuk, ibu-ibu ini udah sering keluar masuk penjara. Di penjara ya. Tapi justru itulah ya yang ditanyakan Yesus waktu pengadilan terakhir, ya kan, apa yang kau lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kau telah lakukan untuk aku. Ya, mereka yang terpenjara itu adalah salah satu faktor di mana kita mau melayani, Pastor ya. Dan puji Tuhan, kita sudah 12 tahun komunitas kasih Tuhan ini ya. Berbagai hal sama seperti tahbisannya Pastor nih ya. Istilahnya sama kayaknya. Sama kita ya. Nah, berkaitan dengan pelayanan, Pastor, beberapa hal pasti bahwa bicara tentang pengorbanan, quotes and quotes, wah itu agak berat. Ya, terutama buat ibu-ibu nih, Pastor. Ada yang bilang, aduh, saya ninggalin suami loh, sampai ninggalin suami, sampai ninggalin anak demi untuk melayani, entah di pelayanan KKT, pelayanan lingkungan, di gereja, bahkan dimanapun. Nah, mungkin ada beberapa pengalaman dari ibu-ibu yang bicara tentang pengorbanan. Wah, silakan ibu-ibu yang berani berkorban. Ada satu yang bertanya. Apa itu, Pastor? Mas Koko Heru, ada Koleo. Ya. Tadi ada Ibu Dina. Leo, Dina ada pertanyaan. Apa itu Dina? Silakan Dina, open cam. Saya baca ulang ya. Ya. Sudah di chat. Okay. Bagaimana Romo, jika kita sudah berkorban dan mencintai melalui kacamata kita, sudah sungguh-sungguh, tetapi disakiti terus-menerus. Apakah ini bisa dinamakan cinta atau pengorbanan sejati, atau hanya cinta pengorbanan yang bodoh? Silakan, Pastor. Menurut Pastor bagaimana? Ibu Dina yang terkasih, pengorbanan itu memang sakit, Bu. Berkorban itu sakit. Harus sakit berkorban itu. Nah, tadi sudah saya katakan, berkorban memang kita tidak menuntut pamrih. Artinya ketika kita mencintai dengan tulus, orang itu membalasnya dengan kebaikan atau dengan kejahatan itu tidak menjadi urusan dari bagian pengorbanan. Pengorbanan itu yang penting kita memberi hal yang positif tentunya. Memberi hal yang baik, memberi cinta, memberi perhatian, memberi sesuatu yang bagi kita itu berharga untuk dia. Nah, dia membalasnya dengan menerima dengan sukacita, atau kemudian justru dia tidak suka dengan apa yang kita beri, nah itu sudah pada ranah yang lain. Tapi dalam hal itu bukan pengorbanan yang bodoh. Selama ibu atau kita semua memberi dengan tulus, kita berkorban, mencintai dengan tulus, nah itu tidak bodoh. Tidak bodoh. Itu kan tidak dari pihak kita. Itu kan dari pihak orang yang mau menerima apa yang kita beri itu. Nah, kita bandingkan saja. Tidak semua orang ketika berbuat baik itu diterima oleh orang. Ya kan? Kita menjadi pelayan KKT pun tidak semua orang senang dengan kita, kan? Ada saja orang yang dalam bahasa orang Medan sirik. Cemburu, tidak suka melihat kita, menganggap kita sok, mencari perhatian, cari pujian. Ada saja.
Lalu kalau kita mendengar itu semua, kita akhirnya melempem dan akhirnya udahlah, aku nggak mau lagi melayani. Toh orang begitu mengatakan begitu, berarti kita tidak melayani dengan tulus dong, karena kita terpengaruh dengan kata orang. Padahal kita tidak melakukan itu, tapi kita terpengaruh dan akhirnya nanti saya dikatain begini, dikatain begini. Selama kita melakukan sesuatu yang benar, tepat, positif, dan kita berikan kepada orang, kita lakukan saja terus. Orang menerima atau tidak, itu urusan dari orang ya, karena kita tidak bisa paksa. Itu yang pertama. Yang kedua, pengorbanan itu memang ya apa mau dikatakan ya, namanya korban itu memang butuh ketekatan, tekad yang kuat dari hati. Kalau kita, makanya bagian terakhir tadi saya katakan, kalau kita mengatakan kita mencintai, tetapi kita tidak mau berkorban, rasanya tidak ada gunanya, sia-sia. Karena itu cinta dan pengorbanan itu selalu jalan bersama. Jadi jangan apa kata orang. Ketika orang menerima kita dengan baik, lalu baru kita mau mengatakan berkorban atau mencintai, tidak bisa begitu. Dari pihak kita berikan hal yang baik. Orang menganggap itu bodoh atau tidak, itu urusan orang yang menerima. Tapi dari pihak kita hanya memberi, dan memberi. Begitu ya, Bu Dina? Oke, Baik. Pastor. Terima kasih. Sis Dina, mungkin masih mendengar kali ya. Oke, Pastor. Ternyata apa yang kita sudah beri belum tentu orang lain juga bisa terima dengan baik juga ya, Pastor ya. Dan kita nggak bisa paksakan orang lain untuk bisa menerima apa kebaikan kita juga kan, begitu ya. Makanya tadi Sistina bilang, kadang-kadang kita dikatakan bodoh nih ya kan. Ya. Tapi nggak apa-apa, bodoh di mata Tuhan berbeda dengan bodoh yang di mata manusia ya, Pastor ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada 1-2 orang yang mau bercerita tentang pengorbanan. Boleh dalam hal melayani di lapas mungkin, atau di lingkungan, di gereja mungkin. Silakan. Saya persilakan, ada yang mau sharing, boleh open mic dan open cam-nya ya. Nah, ini Katolik sekali nih, Pastor. Kalau disuruh begini langsung meditasi rohani semua nih. Saya mau sharing, Romo. Oh, siap. Oke, siap. Di saat kita menanggapi panggilan Tuhan, berarti kita udah siap untuk pengorbanan. Betul. Kalau pribadi saya, baik itu waktu, baik itu harta, baik itu perasaan, ya, baik itu tenaga, itu udah pasti kita harus berkorban. Karena Tuhan Yesus sendiri terlebih dahulu mengorbankan dirinya untuk kita. Mati di atas kayu salib. Kalau kita melakukan pengorbanan itu enggak seujung kuku. Apa artinya? Enggak ada artinya. Tapi bagi orang yang beriman bisa berkata seperti ini. Tapi bagi orang yang belum beriman, imannya masih, orang Medan bilang cetek, itu enggak akan melakukan hal itu. Ya, betul. Tapi kalau orang imannya memang sudah melekat kepada Tuhan, apapun dia akan berkorban untuk kemuliaan Tuhan. Baik dimanapun, melakukan apapun, selaras perkataan dengan perbuatan. Itu ngomong. Ya, kalau saya pribadi, saya mengatakan bahwa jadilah orang yang berintegritas. Orang yang berintegritas tinggi itu secara sederhana, ya, berarti adalah orang yang memiliki kualitas hidup, memiliki kepercayaan diri yang baik di dalam Tuhan. Orang yang yang sama dalam apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan.
Lalu orang yang sama saat di depan umum dan saat seorang diri. Itu memang harus menjadi integritas dalam hidup kita. Kira-kira begitu, Romo. Nanti saya kalau kepanjangan saya yang berkhotbah lagi, Romo. Oke, terima kasih Bu Lili. Seorang yang berani berkorban adalah seorang yang harus juga memiliki integritas. Wah, Iya. ini luar biasa nih ya Romo ya. Kadang-kadang kita integritas ya agak luntur gitu ya Romo ya. Ketika dihadapi dengan sebuah masalah, sebuah tantangan, sebuah ujian, rintangan, integritas bisa luntur. Tapi kalau orang yang benar-benar beriman dan melekat, dia sungguh-sungguh mau mengandalkan Tuhan. Ya, itu ya. Oke, terima kasih Bu Lili. Ada yang lain? Silakan. Tadi ada yang udah mulai open camp, ada yang tutup lagi, ada yang open camp, tutup lagi gitu. Ragu-ragu gitu ya Romo. Ngintip namanya itu kok. Siapa Romo ya? Itu namanya ngintip. Bukan. Intip-intip ya Romo ya. Intip-intip. Silakan yang mau berbagi karena acara ini adalah acara yang disediakan oleh Dewan Pembina untuk kita semakin beriman, semakin mengandalkan Tuhan. Maka acaranya itu dikasih nama Kisah Kasih Tuhan sesuai dengan nama komunitas kita, Komunitas Kasih Tuhan. Begitu ya Romo ya. Jadi Bapak Ibu, ayo yang mau sharing kekuatan juga buat yang lain yang mendengarkan gitu ya. Itu Bu Windy udah angkat tangan tapi nggak berani open mic gitu ya. Boleh orang Medan, boleh orang kita semua mana sama. Nih pasukan Medannya mana ini pasukan Medan? Terpinta mana? Mana nih? Ini asli Katolik Romo. Kalau diminta langsung diam nih. Langsung meditasi. Oke, silakan. Wah, ini Dewan Pembina kita nih. Terima kasih Pastor, luar biasa ya, semangat. Dari tadi saya pencet-pencet mic, ini nggak diizinkan bicara soalnya. Jadi kan kita harus taat dan patuh pada host gitu ya. Sebetulnya saya pengen mendengar dari yang lain-lain, Pastor. Kalau saya terus yang bicara kayak bosen banget. Tetapi sedikit aja deh, sambil menunggu keberanian yang udah sedikit mulai berani-berani ya. Kalau prinsip saya dalam melayani Tuhan itu adalah melakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Itu aja. Prinsip saya di mana-mana itu. Karena saya tahu bahwa saya tidak mungkin bisa memberikan banyak, memberikan hal-hal yang mungkin di luar kemampuan saya. Tetapi kalau ada hal kecil yang Tuhan percayakan kepada saya akan melakukan dengan cinta yang besar. Bagaimana bentuknya? Misalnya contoh lah ya, contoh saya katekis gitu kan, mengajar. Walaupun saya nggak pinter-pinter teknologi, tetapi saya berusaha untuk mempersiapkan bahan pengajaran dengan sebaik-baiknya. Nah, misalnya juga dalam hal liturgi, bagaimana dengan pengetahuan liturgi, saya ingin liturgi diberikan kalau bisa 110% gitu kan. Walaupun mungkin hal yang sederhana, hal yang rutin, dan sebagainya. Nah, prinsip saya itu adalah seperti itu. Nggak usah harus memaksakan diri untuk melakukan hal yang sangat besar di luar kemampuan kita, gitu ya. Apalagi supaya bisa dapat pujian dan sebagainya, seperti tadi Pastor bilang. Tetapi apa yang kita dipercayakan sekecil apapun itu, kita lakukan dengan cinta yang besar, maka itu hasilnya akan beda. Walaupun itu sesuatu yang rutin, sesuatu yang sederhana. Mungkin seperti itu ya Pastor dan kawan-kawan semua. Silakan yang lain, mungkin saya juga mau mendengar. Terima kasih Bu Depa. Wah, kita lakukan dengan cinta yang besar ya. Sesuatu yang kecil tapi dengan cinta yang besar. Oke, luar biasa. Seperti Mother Teresa tuh ya. Lakukan hal-hal yang simple tapi dengan a big love ya. Silakan, ayo teman-teman Medan, mana ini teman-teman Medan ini? Mana ini? Halo. Pak Suraji. Mana nih Medan ini? Nggak ada suaranya nih, Pastor. Ayo. Kemana ini ya? Ini Lisi lah. Cilisi, coba open cam. Open mic, coba Cilisi. Mana nih?
Tes. Pakai tes pula lagi. Apa yang mau di-share ya? Cilisi, sekarang iya. aku pandu. Kira-kira di dalam melayani KKT itu perlu pengorbanan nggak? Perlu sekali. Nah, oke, silakan bicara tentang pengorbanan di dalam pelayanan KKT, terutama KAM. Kalau saya pengorbanan waktu aja, waktu. Saya selingi di waktu kerja, terus saya melayani di waktu pas senggang aja. Jadi kira-kira pelayanan KKT itu menjadi pelayanan yang utama atau yang membantu kehidupan rohani atau bagaimana? Kalau komunitas yang saya join kan ada 2 ya. Ya. Sama kerahiman, sama Ya. lingkungan juga sekarang. Wah, mantap lah. Jadi mana yang lebih cinta? Antara kerahiman, KKT, atau dengan lingkungan? Semuanya cinta. Semuanya cinta. Ya, Kejebak cinta dan dia ya. pengorbanan itu harus sederajat katanya ya. Oh, Sama. sederajat. Namanya melayani harus penuh dengan korban, penuh pengorbanan gitu ya. Lalu kira-kira di dalam melayani di KKT, apa yang menjadi paling tantangan kira-kira selain waktu? Nggak ada sih ya kayaknya. Semuanya bisa dilalui dengan lancar. Kalau semuanya dilalui dengan lancar, biasanya bukan di KAM, selain di KAM, biasanya ibu-ibu tuh kadang-kadang berkorban perasaan. Itu yang jauh lebih mahal dibandingkan segala-galanya. Kira-kira perasaan itu bagaimana? Kalau di KAM, nggak ada kayaknya ya. Perasaan. Kalau dalam komunitas itu kan selalu ada mungkin selisih pendapat dan ini dan itu ya. Tapi itu semua bisa dilalui lah. Bisa lah ya. Waduh, mantap. Makanya luar biasa untuk teman-teman di KAM, mereka sangat solid gitu ya. Punya kekompakan tim, sekalipun banyak pendapat, banyak ide, tapi terus berjalan gitu ya. Karena kita punya satu tujuan, yaitu mau melayani Tuhan. Dalam berkomunitas ya. Iya. Wah, ini memang mantap lah Cilisi ini ya kan. Oke, terima kasih Cilisi, Tuhan berkati. Nah, Pastor, memang ketika kita melayani banyak dinamikanya ya. Kita mau berkorban, kita bukan hanya waktu, bukan hanya tenaga, pikiran, uang, keluarga, tapi juga bicara tentang perasaan, Pastor ya. Nah, kalau bicara tentang perasaan nih, Pastor, kira-kira hati kita mau bagaimana nih, Pastor? Supaya kita siap ketika dilukai, sama seperti doa harian komunitas kasih Tuhan kan, siap ketika kita dilukai, siap ketika bagaimana tuh Pastor? Kira-kira. Memang ya pengalaman saya ya. Satu hal yang saya kira satu pelajaran yang sangat luar biasa kita pelajari dari perjalanan Yesus dari rumah Pilatus sampai ke Golgota. Itu sakitnya jauh lebih besar dari sakit hati yang kita rasakan. Ya, dia disiksa di rumah Pilatus, dihukum, dicambuk, di macam-macam, pokoknya luar biasa. Kita semua sudah paham itu. Tapi apakah hati Yesus sakit? Kenapa dia tidak sakit? Satu hal yang bagi saya membuat Yesus itu tidak sakit hati adalah ketika dia mampu menyerahkan semua pengalaman sakitnya itu kepada Bapaknya. Maka dia katakan di atas kayu salib itu, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, kata-kata itu menghapus seluruh rasa dendam Yesus sebagai manusia, saya kira ya, sebagai manusia dia. Seluruh rasa dendam, rasa sakit yang dia terima sepanjang perjalanan dari rumah Pilatus bahkan sampai hari-hari sebelumnya, sampai di Golgota itu semuanya terhapuskan dengan kalimat itu. Nah, bagi saya ini pelajaran. Kalau kita disakiti, mari kita seperti Yesus juga. Mendoakan orang yang sakit, yang menyakiti kita. Karena memang Yesus sendiri juga mengajarkan itu kepada kita. Kita sudah berani beriman kepada Yesus. Maka kiblat kita adalah ya dia.
Dia mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu kata-kata Yesus itu jauh sebelum dia disiksa. Dan ternyata kata-kata itu dia buktikan ketika dia di kayu salib. Dia tidak membalas, justru dia mendoakan, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. So, kita tidak bisa mengatakan Yesus hanya omong doang. Apa yang dia katakan, dia praktek. Dan itu membuat dia dimuliakan di surga. Seandainya Yesus meminta kutuk kepada orang-orang ini yang melakukan hukuman kepadanya, Yesus tidak akan pernah mulia di surga. Dan dia tidak akan pernah bangkit, dan dia akan menjadi Tuhan. Sia-sia iman kita. Tapi justru karena doa itu, dia meminta ampun justru kepada orang yang menghukum dia dimuliakan di surga. Dia menang. Nah, maka kalau kita pun kita sakit hati, disakiti oleh orang, kita doakan saja. Dan kita akan menang. Amin. Itu. Ya. Oke, Pastor. Memang bicara tentang memaafkan itu mudah gitu ya. Tapi Iya. bicara tentang melupakan itu sulit gitu ya. Maaf, tapi lupa tidak katanya. Tapi kita ketika kita mau memandang Yesus, kita Ya. bicara tentang pengampunan yang total gitu ya, Pastor ya. Ketika di atas kayu salib, dia kasih seluruhnya, full, total. Seluruh jiwa, raga, badannya, seluruh hidupnya di atas kayu salib. Buat siapa? Ya nggak lain, buat kita yang sangat-sangat berdosa. Ya kalau pastor sih nggak terlalu berdosa ya. Buat kita sangat berdosa. Oke, Pastor. Saya baru melihat ini Ibu komandan kita ini baru masuk ini, Pastor. Komandan dari Medan, baru lingkungan itu. Iya. Ibu komandan. Mana dia tuh? Ibu Maria mana? Mana dia? Tadi ada dia. Nah, itu ada Ibu Maria Sunarta. Buka. Oke. Silakan Ibu Maria. Itu dibuka dulu mic-nya. Open mic dulu. Oke. Bu Maria, dari mana saja nih kami menunggu? Bu Maria, ini komandan KKT Kam ini. Belum sadar mic-nya. Shalom, Malam, selamat Romo, malam. malam. Malam, Bu. Horas. Horas. Bu Maria, hari ini pastor Saya baru bicara sampai tentang... saya baru sampai ke rumah nih, baru balik dari luar Wah, tadi. ini luar biasa ini. Ini kalau bicara pengorbanan, kalau bisa 25 jam ini pengorbanan waktunya ya kan. Bu Maria, ini Ya. Pastor Sylvester tadi bicara tentang pengorbanan, Bu Maria. Yuk. Bicara tentang pengorbanan di dalam melayani itu banyak hal. Nah, kira-kira dari Bu Maria ketika melayani apa saja yang sudah dikorbankan ini ya kan? Ya. Kalau yang melayani ya terus terang ya banyak yang kita korbankan lah waktu. Ya kan, Pak? Kita harus bisa mengorbankan waktu. Mengatur waktu kita juga ya. Yang paling besar dikorbankan kira-kira apa? Sampai saat ini. Waktulah ya, Pak. Sebenarnya Waktu, juga ya mau dibilang juga kalau kita pelayanan juga ya harus tapi ya kita juga harus ya nggak mengorbankan keluarga sih ya. Kan harus sama-sama impas gitu ya. Kalau kita nggak ada yang kita korbankan di sini ya kan. Masa kita korbankan keluarga kan nggak mungkin. Kita pelayanan. Ya, Pak. Tapi ya di sisi lain juga ya mungkin kita korbankan. Kita korbankan juga ya. Ada juga yang kita korbankan lah dana juga kali ya Pak. Ini malu-malu aja ini Bu Maria kalau bicara ngomong dana malu-malu dia. Ya kan? Waktu juga untuk keluarga lah ya.
Itu. Tapi keluarga tetap nomor satu. Begitu ya. Iya, keluarga Jadi, harus juga tetap nomor satu. Pelayanan tetap harus utama di dalam keluarga, ya. Iya, betul. Nah, apalagi di sampingnya ada Pak Hasan lagi udah senggol-senggol ya kan. Keluarga nomor satu, keluarga nomor satu. Jangan kau bilang mengorbankan keluarga katanya, gitu ya. Kalau dikorbankan keluarga nanti kena pecat ya kan Pak? Kena pecat Ya kan, Pak, Romo? lagi ya. Ya kan Romo? Iya. Kok Leo? Ya. Itu Pak Hasan ulang tahun tuh hari ini tuh. Iya. Selamat ulang tahun untuk Bapak Hasan yang keberapa? 31 ya? 71. Masa 71? Wah, nggak kelihatan ah. Satu tuh Pak Hasan tuh. Ah, Pak Leo. Selamat malam Pak Hasan. 71 kayak 17 tahun ya Pak Hasan ini ya. Ya. Tambah sehat pula ya Pak Hasan. Sehat selalu Pak Hasan, Tuhan berkati. Nanti didoakan ya Pastor untuk Pak Hasan. Silakan nanti ya. Oke, Ya. terima kasih. Oke, terima kasih Bu Maria. Ya. Terima kasih. Salam semuanya. Tunggu diikuti terus. Ya. saya pergi dulu. Memang luar biasa ya, ketika melayani itu banyak hal yang harus kita korbankan. Tetapi yang nggak boleh kita korbankan adalah keluarga. Keluarga adalah salah satu pelayanan kita yang terutama. Ya, KKT itu harus menjadi pelayanan juga, tapi keluarga nomor satu. Ya, tadi Bu Maria bilang selain waktu, waktu. Yang kedua waktu, yang ketiga baru bilang uang gitu ya. Uang bukan nomor satu, tapi kalau nggak ada uang juga nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu ya, Pastor. Ya, memang luar biasa pada malam hari ini kita berbincang-bincang tentang bagaimana kisah kasih Tuhan, yaitu melalui pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita memandang salib Yesus, itu adalah satu simbol pengorbanan yang luar biasa yang Tuhan sudah buktikan secara nyata. Bukan hanya secara historis, tapi secara nyata, dan kita imani bahwa Yesus yang tersalib, Yesus yang mati, Yesus yang terkubur, dia Yesus yang bangkit dan naik ke surga. Gitu ya, Pastor ya. Oleh sebab itu, maka ketika kita belajar berkorban, kita memandang salib Yesus. Ya, makanya salib kita ada korpusnya ya. Memandang salib Yesus yang sungguh-sungguh mau berkorban, mencintai kita apa adanya tanpa minta balasan apapun. Sekalipun kita sering menjahati, melukai hati Yesus, tapi hati Yesus senantiasa terbuka untuk kita. Terima kasih Pastor, dan kita akan lanjutkan ya. Nah, Bapak Ibu, selain tadi Pastor sudah berkata, ketika kita mau berkorban, ada sesuatu yang kita berikan. Nah, pelayanan komunitas kasih Tuhan juga memerlukan pengorbanan ya, dari Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu dapat salurkan donasinya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 0050664422 atas nama Yayasan Komunitas Kasih Tuhan. Nomornya nomor cantik Bapak Ibu ya. Kita pilih langsung dari Bank Sentral Asia. Nomor rekening 0050664422 ya, luar biasa. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui pelayanan-pelayanan yang ada di Komunitas Kasih Tuhan, dapat menghubungi 3 nomor yang tertera di layar kaca atau di layar handphone kita masing-masing, yaitu dengan Leonard 0862-nya 4x037, dengan Bro Laundry 081648089994, dan Ibu Windy 0811-9938-159. Nah, Bapak dan Ibu Pastor, kita akan akhiri acara kisah kasih Tuhan ini. Kita akan doakan doa perantaraan Santo Giuseppe Cavasso, dan nanti juga kita mohon doakan untuk hari ulang tahun Bapak Hasan yang ke-17 ya Pastor ya tadi ya. Nanti kita sama-sama doakan untuk kesehatan beliau, dan juga kita mohon berkat dari Pastor Sylvester ya. Untuk doa perantaran Giuseppe Cavasso, saya persilakan Bro Sekjen, Bro Laundry. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Santo Giuseppe Cavasso yang amat dikasihi, Engkau yang menjadikan rasul dari pekerja bangunan, dari para penghuni penjara, dari para penerima hukuman mati, dari orang-orang miskin pada masa hidupmu.
Tolonglah agar orang-orang yang menjalani hidup penuh penderitaan dapat merasakan kasih Allah dari dekat. Kami mohon perantaraanmu, terutama untuk mereka yang terpenjara akibat dosa di hati mereka, atau mereka yang dipenjara akibat kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Jadilah perantara bagi mereka semua agar menjalani pertobatan yang sejati dan kekuatan dari kerahiman Allah. Jadilah perantara bagi kami agar mendapat karunia akan iman yang sejati, akan pengharapan yang hidup, akan amal kasih yang setia. Demi perantaraanmu yang besar, kami mohon terimakanlah dari Tuhan bagi kami rahmat-rahmat yang kami perlukan dalam hidup. Dan sudilah Engkau menjaga dan melindungi orang-orang yang kami kasihi. Santo Giuseppe Cavasso, doakanlah kami. Amin. Silakan Pastor untuk mendoakan Bapak Hasan dan memberikan kita berkat. Leo, screen-nya dihapus dong, Leo. Mari kita berdoa untuk kita semua yang hadir malam ini dan juga untuk Bapak Hasan yang berulang tahun pada hari ini. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu sungguh tak terbatas, bahkan melampaui akal kemampuan kami untuk memahaminya. Begitu besar kasih-Mu sehingga Engkau rela mengorbankan putra-Mu yang terkasih untuk menebus dosa kami dan untuk mengangkat kami manusia yang jatuh dalam lembah kegelapan dosa, masuk dan berkenan hidup dengan Engkau dalam cahaya kemuliaan-Mu yang abadi. Karena kesadaran kasih-Mu yang begitu besar itulah saudara-saudari kami, putra-putrimu, anggota komunitas kasih Tuhan, baik yang di Jakarta maupun yang di Medan, rela berkorban dengan cinta untuk melayani Engkau dalam diri orang-orang saudara-saudari kami yang terpenjara. Tuhan, mereka berusaha mengambil sebagian dari rencana keselamatan-Mu dengan cara pelayanan ini. Semoga Engkau menurunkan Roh Kudus-Mu kepada mereka, sehingga hati mereka sungguh-sungguh tulus mencintai Engkau lewat pelayanan mereka kepada saudara-saudari kami yang terpenjara. Semoga di sana mereka menemukan Engkau, dan semoga di sana mereka menemukan kebahagiaan dan sukacita. Semoga mereka pertama-tama mencari Engkau dalam diri saudara-saudara yang terpenjara. Biarlah dengan demikian mereka akan bersukacita, seperti Sakeus yang dengan sukacita ketika bertemu dengan putra-Mu, dan dia membawa Yesus pulang ke rumahnya, makan bersama dengannya, lalu ia bertobat dan mengubah hidupnya. Semoga saudara-saudari kami ini pun setiap kali mereka melayani, mereka menemukan Engkau dan membawa Engkau pulang ke rumah mereka masing-masing, untuk mereka bagikan kepada keluarga mereka, kepada saudara-saudara yang ada di sekitar mereka, supaya sukacita pun dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Berkatilah pelayanan mereka setiap hari ya Tuhan, berkatilah keluarga mereka masing-masing, berkatilah putra-putri mereka, berkatilah pekerjaan mereka, apapun yang mereka perjuangkan dalam hidup, semoga membawa kebahagiaan bagi mereka, dan semoga putra-putri mereka mendapatkan masa depan yang cerah, dan boleh juga menjadi rahmat dan kasih-Mu bagi setiap orang dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga pada malam hari ini bersukacita bersama dengan Bapak Hasan yang merayakan ulang tahun yang ke-71 pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas kesehatan, kegembiraan, sukacita, dan damai yang telah beliau terima sepanjang 71 tahun perjalanan hidupnya. Semoga Engkau tetap menjaga beliau dalam hari-hari hidup selanjutnya, tetap memberikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera, umur yang panjang, rezeki yang cukup, serta seluruh rahmat yang beliau perlukan dalam kehidupannya. Jagalah keluarganya, istri, anak-anak, dan cucu-cucunya, supaya mereka semua juga berbahagia pada hari ini
dan mereka menjadi pendukung utama dalam perjalanan hidup orang tua kami, saudara kami, Bapak Hasan ini. Semoga dia menjadi suami yang baik bagi istri, dan semoga dia menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak, menjadi kakek yang baik untuk cucu-cucunya. Dan semoga di sana ia pun menjadi pelayan-Mu lewat karya-karya hidupnya setiap hari. Seluruhnya ini Tuhan kami serahkan ke hadirat-Mu. Apapun yang kami bicarakan malam ini, semoga Engkau berkati dan bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya semakin banyak orang yang mengenal dan mencintai Engkau. Berkatilah kami dalam istirahat malam ini, semoga kami boleh beristirahat dengan tenang, damai, dan sejahtera, dan bangunkan kami besok pagi dalam kuasa kasih-Mu, supaya kami boleh memulai kembali segala karya kami, seperti yang telah Engkau percayakan kepada kami masing-masing, dalam suasana kegembiraan dan sukacita. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami sampaikan ke hadirat-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga saudara-saudari, pelayanan saudara-saudari, saudara-saudari kita yang ada di penjara, juga pekerjaan, keluarga saudara-saudari, dan teristimewa istirahat malam saudara-saudari, dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pastor, terima kasih Bapak Ibu. Sekarang boleh open cam semua. Kita akan berfoto bersama-sama. Oke. Itu Pak Hasan kurang nempel. Coba kasih kecupan dulu lah. Bu Maria kasih kecupan ke Bu Hasan itu. 1, 2, 3. Macam itulah ya kan. Mantap. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati dengan kesehatan semua ya. Selamat malam. Jaga kesehatan, jaga prokes. Dadah, Tuhan berkati. Selamat malam. Terima kasih Pastor. Tuhan berkati ya Pastor. Semuanya, Tuhan memberkati.